Iki 40 menit tok lho rek saiki. Gak apa aja kayak bloopers lah ono. Yesterday I heard you say you're lost, but life has gone away. It got me thinking, I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aurelia. Saya di sini bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang proses dari speech production, yang mana nantinya akan dijelaskan step by step sesuai gambar yang telah di-share screen. Dan step pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Utita. Utita, silahkan. Feel a similar way, and that's sad. That's sad. Baik, perkenalkan nama saya Utita Mu'anunafi. Di sini saya akan menjelaskan proses yang pertama. Jadi proses yang pertama adalah conceptual preparation in terms of lexical concept. Di bagian ini kita memikirkan topik atau ide yang ingin kita bahas dan memastikan kalau hal yang ingin kita katakan itu ada dalam bahasa yang kita pakai. Nah, hasil dari proses ini adalah lexical concept atau konsep kata. Nah, konsep kata ini bergantung dengan bahasa yang kita pakai. Kan biasanya pernah kita mau ngomong sesuatu tapi tidak tahu istilahnya dalam bahasa kita. Nah, dalam kasus seperti itu berarti kita perlu menggabungkan beberapa kata untuk menyampaikan hal yang ingin kita katakan tadi. Seperti contohnya dalam bahasa Inggris ada istilah kan untuk sapi jantan itu ox ya. Nah, untuk sapi betina kan tidak ada. Berarti kita harus menggabungkan dua kata female dan cow. Jadi female cow begitu harus digabungkan untuk menyatakan istilah sapi betina. Terus proses selanjutnya adalah lexical selection. Di proses ini kita memilih kata yang tepat untuk merepresentasikan ide kita tadi. Kan biasanya dalam suatu bahasa ada kata-kata yang punya arti yang mirip-mirip. Nah, di sini kita harus memilih mana kata yang paling pas untuk dipakai. Dari proses ini akan menghasilkan lema. Lema adalah representasi mental yang mencerminkan tahap perantara antara mengaktifkan sebuah ide dan mengaktifkan speech sound yang dibutuhkan untuk mengekspresikan ide tersebut. Lema memberi informasi tentang kata secara gramatikal, termasuk apa dan bagaimana kata tersebut dapat disebutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Silahkan. So let's make a decision, start a new religion. Ya, saya Nabila Nafita Fane akan menjelaskan morphological encoding. Hasil dari lexical selections adalah mengaktifkan lema. Setelah mengaktifkan satu set lema, kita dapat memulai proses morphological encoding. Pertama, kita memilih morfem yang sesuai dengan peran lema di kalimat tersebut. Setelah memiliki satu set morfem untuk diproduksi, morphological encoding mengaktifkan speech sound atau phonemes atau bagaimana morfem tersebut diucapkan. Speech sound yang kita hasilkan bergantung pada morfem yang kita diaktifkan. Jadi kita harus mengaktifkan satu set morfem dan harus dengan urutan yang benar sebelum kita mengaktifkan speech sound atau phoneme. Morphological encoding syllabifications. Ketika berbicara, kita tidak hanya mengejakan serangkaian phonemes, varian tersebut harus diatur ke dalam unit yang lebih besar, yakni syllables atau suku kata. Proses ini disebut syllabification. Syllabification memiliki dua subkomponen. Pertama, mengaktifkan struktur metrik dan memasukkan fonem ke dalam struktur metrik tersebut. Jadi setelah morfem diaktifkan, kita kemudian mulai mengatur urutan fonem menjadi syllables, dan syllables itulah yang kemudian berfungsi sebagai dasar produksi. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Riri. I'm feeling TVS. You're looking glamorous. Let's get mischievous. Iya, terima kasih. Jadi, hasil dari phonological encoding syllabification itu adalah phonological word, yang mana phonological words ini adalah sebuah mental image yang ada dalam otak kita. Jadi, sebuah kata-kata yang tadi udah dipilih, itu muncul suaranya di otak kita, di pikiran kita gitu. Nah, terus phonological words ini nanti bakal masuk ke dalam proses yang namanya phonetic encoding. Dalam phonetic encoding ini, kita tuh memilih suara mana yang paling baik merepresentasikan kata-kata yang sudah kita pilih tadi. Karena kan biasanya kata-kata dan kata-kata yang tertulis dan kata-kata yang kita ucapkan itu beda suaranya. Kayak misal ada kata-kata is it gitu. Nah, itu kalau ditulis kan ya cuman ISIT gitu. Is it biasa. Tapi kalau misalkan diucapkan itu
kadang suaranya berubah jadi is it gitu. Suara S-nya berubah jadi suara Z. Dan suara Z itu jadi ke drag sama ke apa kata setelahnya is. Jadi kayak is it gitu. Dan itu pun nanti bakal terpengaruh oleh misal aksen, dialek dan sebagainya macamnya. Nah, phonological atau phonetic encoding itu adalah itu tadi bagaimana cara kita memilih suara yang paling pas merepresentasikan kata-kata yang telah kita pilih tadi. Setelah itu baru kita bisa mengartikulasikan kata-kata tersebut. Mengartikulasikan itu apa? Artikulasi itu adalah proses kita mengeluarkan suaranya, yang mana jadi kita harus menggerakkan otot-otot di muka gitu, buat mengeluarkan suara tersebut. Jadi kayak sumber suara kayak kol-kolah gitu. Misal kita ambil contoh kata crisp, C-R-I-S-P. Nah, kata crisp itu kalau kita artikulasikan gitu, pertama-tama kita harus menggerakkan otot di pangkal lidah buat ngeluarin suara K. Terus habis itu buat ngeluarin suara R, kita harus rolling lidah kita jadi R gitu. Terus habis itu setelah kita mengeluarkan suara R, langsung lidahnya tuh retract ke belakang gigi buat ngeluarin suara I. Jadi kri gitu. Terus lanjut lagi, gigi kita menutup buat ngeluarin suara S. Jadi kris gitu kan. Terus terakhir baru lips, bibir kita menutup buat ngeluarin suara P, itu suara P. Jadi crisp. Nah, itu proses artikulasi itu seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk menggerakkan otot mana yang bakal mengeluarkan suara yang kita mau dalam proses phonetic encoding tadi. Ya, jadi seperti itu sih penjelasan untuk proses speech production. Jadi ternyata buat ngomong itu prosesnya panjang dan susah. Sekian saja dari kami. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kita dengerin. Oh, está. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Rekoten saya nggak ngomong lari. Wes mari aku sih record. Ya, beliau nge-record apa? Bro. Iki ate nih. Pas mau salam.